Baru-baru ini ada berita viral di mana satu keluarga itu dibantai habis-habisan oleh mafia tanah di Kepulauan Riau. Sampai-sampai ada sayembara yang keluar, siapapun yang bisa menghabisi nyawa dari korban itu akan dibayar. Ya, saya juga kurang tahu itu akan dibayar berapa. Tapi pertanyaan saya, apakah ini suatu perihal yang nyata apa enggak? Dan kalau misalkan memang ini nyata, lantas apa yang menyebabkan perihal ini bisa terjadi? Welcome back my YouTube channel. Di video kali ini kita akan reaction salah satu konten Uya Kuya, di mana Uya Kuya kedatangan tamu pengacara hebat dan juga korban penganiayaan ataupun pembantaian dari mafia tanah. Saya kebetulan tidak suka menyebut oknum. Iya. Karena undang-undang tidak ada yang mengatur oknum. Tapi kalau dibilang mafia, praktek mafia, mereka sakit hati. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Kali ini kita kedatangan tamu dari Riau ya? Iya. Oke, Riau itu Sumatera, ya. Dan ini bersama kuasa hukumnya Pak Kamarudin Simanjuntak, Pak. Siap. Ini apa masalahnya, Pak? Jadi sesuai bukti dan informasi termasuk keterangan saksi yang saya dapatkan, mereka ini dulu pengusaha 500 hektar kebun sawit. Wih. Jadi dia beli masih berupa hutan, kemudian dibersihkan dan ditebas, 500 ditanami hektar kebun tuh. sawit. Setelah jadi, tahu-tahu datang sekelompok mafia, informasinya di backup sama anggota polisi dari tempat mereka. Tempat mereka ini di mana? Di Rokan Hilir ya. Simpang Menggala, Rokan Hilir. Rokan Oke, Hilir. iya. Kemudian awalnya dibilang 10 hektar dari tanah kalian ini adalah disebutlah punya seseorang. Oke, diakui kata siapa nih? Kata polisi. Oke, kok polisi yang ngomong? Iya, ditangkaplah suaminya, Iya. dikurung. Kemudian tetapi seseorang yang disebut mengaku pemilik 10 hektar ini tidak pernah dimunculkan. Iya. Siapa namanya katanya? Pengusaha, Disebutlah ya? inisial H gitu ya. Iya. Tapi si H ini sampai sekarang tidak pernah nongol. Iya. Lalu apa namanya itu, ditangkap juga pemanennya karena suaminya itu mempekerjakan puluhan orang pemanen. Oke, ini sudah berjalan berapa lama? Setelah berjalan berapa lama kelapa sawitnya? Sudah berjalan hampir 8 tahun. Oh, sudah lama, oke. Jadi ditanam 2002, Iya. kejadian 2010. Nah, kemudian karena sudah ditangkap juga pemanennya, dikurung sama polisi ini, maka istri-istri dan anak-anak pemanen ini pada datang kantor polisi. Iya. Lalu si kanit daripada polsek ini atau bagian selesainya menyatakan udah tanda tangan aja, lepaskanlah 10 hektar Iya. Wih. supaya bisa pulang. Ini nanti Iya. jadi pusat demonstrasi lah kantor Iya. polisi ini kan Iya, begitu. Iya. Lalu suaminya bilang, aku mau ketemu sama yang mengaku-ngaku ini karena Iya. surat kami ada, kebetulan suratnya saya bawa saat ini yang 500 hektar ini. Iya. Saya bawa aslinya lagi, saya bawa ya. Ini surat yang Surat punya 500 hektar ini SKGR. SKGR adalah Apa tuh, surat keterangan ganti rugi. oke. Nah gitu ya, dari camat gitu loh untuk 500 hektar. Ini dulu pedagang, jadi sama suaminya jadi bisa beli sampai 500 hektar gitu loh. Iya. Iya. Maka karena dibilang daripada polisi jadi pusat demonstrasi karena istri-istri pemanen juga sudah datang ke kantor polisi sama anaknya, tapi si orang yang mengklaim tidak dimunculkan, maka ditandatanganlah sama suaminya lepas 10 hektar. Tapi tidak ikhlas. Dari 500 hektar. 500 hektar. Dilepas 10 hektar. Nah, tetapi rupanya itu si H itu tidak muncul sampai hari Iya. ini. Tetapi yang kuasai kepala polisi itu sampai sekarang. Ini kepala polisi di tingkat Di apa? Rokan Hilir, di Tingkat- Polres. Oke. Nah, kemudian karena berhasil sekali, datang lagi polisi yang lain, Hmm. diambil lagi, begitulah sampai habis yang 500 hektar ini. Hmm. Malah mereka memasukkan mafia di situ, lalu mafia ini dari depan untuk ada yang membakar rumahnya, ada beberapa unit, Wih. Tuh. Kampret. rumahnya dibakar, ada juga rumahnya yang satu diduduki sampai sekarang, surat-suratnya diambil, bahkan orang ini dianiaya sampai ada yang mati, suaminya udah mati. Meninggal gara-gara dia ya.
suaminya. Oleh? Oke broku ya, siapapun teman-teman yang nonton video ini, silakan berhenti sejenak dulu. Mari kita berikan doa terbaik ya buat saudara kita. Semoga yang teraniaya ya, semoga keadilan bisa terrealisasikan. Semoga keadilan itu bisa muncul di permukaan. Siapa yang salah ditangkap ya, biar saudara-saudara kita sekarang yang lagi dilanda musibah, yang lagi teraniaya, yang lagi ditindas ya, itu semoga cepat kembali mendapatkan harta yang telah mafia ataupun siapa itu yang merampasnya. Amin. Oleh ya mafia-mafia ini yang didukung polisi ini. Nah kemudian ini waktu itu mau juga diselamatkan oleh Kapten TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Yang diselamatkan. Iya. Jadi saya sudah bicara sama Kapten TNI ini, dia lah yang menyelamatkan ini, mengirim ke Jakarta. Wah, ini Posi. kasus ngeri nih, Bang. Ngeri. Iya. Berharap orang ini bisa bertemu Pak Jokowi. Iya. Mereka ini memanjat pagar Istana Merdeka sampai Istana Bogor. Tetapi namanya memanjat pagar untuk ketemu presiden kan belum tentu diizinkan oleh Pas Pampres toh. Iya. Jadi mereka diusir. Nah udah hampir 2 tahun mereka ini di Jakarta. Ngontrak di gang kecil di apa ini, dekat apa ini, patung miring ini, Pancoran. Saya sudah antar mereka sini tengah malam. Rupanya ada yang bilang kalau ketemu presiden itu sulit, lebih bagus ketemu Kamarudin. Begitulah saran Iya. daripada orang. Ditemuilah saya di Pencak Selatan tapi nggak ketemu. Iya. Lalu ada yang waktu itu yang informasikan ada orang dari Pekanbaru. Iya. Iya. Sudah 2 tahun berjuang mau masuk Istana Negara, minta perlindungan hukum. Nah saya bilang saya di Hotel Paramount di apa namanya itu Senayan. Nah mereka datang lagi Hotel Paramount udah tengah malam. Iya. Akhirnya saya ajak mereka di sana bertemu. Kemudian setelah bertemu, saya coba antarkan ke ini. Awalnya bisa masuk mobil, setelah di dalam saking kecilnya gang itu ke ujung mobil pun tidak masuk. Sampai mutar-mutar berapa kali gitu ya. Akhirnya saya turunkanlah mereka itu di gang yang sangat sempit. Jadi saya berpikir kok punya sawit 500 hektar, rumah beberapa kok sampai semenderita ini orang ini. Ini kita ini macam tinggal di negara tak bertuan. Lalu setelah saya interogasi, dapatlah nama-nama dalangnya ini 9 anggota polisi. Ditambah dengan mafia-mafia. Kalau memang dia salah, Yang tangkap didukung bang. mafia. Dalangnya 9 anggota polisi. Anggota polisi dan setempat. mafia Jadi polisi ini rupanya juga dimanfaatkan oleh orang tuanya. Iya, iya. Jadi orang tuanya juga mengambil sawit mereka ini, dilaporkan juga ke anaknya. Iya. Jadi si orang tua melapor ke anaknya, Iya. anaknya bagian nangkap. Jadi orang tua polisi ini melapor siang hari, anaknya anggota polisi menangkap malam hari. Ditangkap orang ini, tapi mereka di pra peradilan. Menang mereka pra peradilan. Menang. Menang, ada putusannya. Iya. Nah, tetapi walaupun menang, tidak peduli, tetap aja diambil. Bahkan saya dengar informasinya, kalaupun mereka ini mengadu kepada pimpinan-pimpinan polisi yang setingkat kombes atau perwira, Iya, iya. mereka hanya datang ke sana, katanya saya dengar informasinya malah dibeliin mobil sama mafia itu, misalnya beli Fortuner pulang, tidak selesai masalahnya. Iya. Nah ini ngeri kali nih. Tapi kalau orang-orang jahat ini disebut mafia kan sakit hati. Iya. Nanti Sakit dilaporin hati lagi. kepada Bang. saya kan gitu. Iya. Tapi saya nggak perlu dilapor, saya Iya. pokoknya harus bela rakyat. Benar lah, Bang. Saya harus lindungi semua rakyat ini. Sedaya mampu Betul. saya dengan teman-teman saya kan gitu loh. Jadi mereka ini datang ke saya dengan modal air mata. Bahkan saya kasih makan, Si saya kasih minum. Mancuntak. Iya. Ini bukannya ria ya, artinya Kamarudin memang tidak pernah saya gentar tidak bosku ya. memungut 1 meterai pun. Meterainya pun saya siapkan. Iya. Ini betul-betul saya tolong. Nah ini sengaja saya bawa ke sini ke Uya karena kata mereka ini siapa itu abang yang rambutnya itu bagus katanya. Karena Iya. pengen curhat di situ. Karena mereka ini rupanya sudah curhat selama ini di TikTok. Udah sangat viral saya lihat. Oh, ada Saya ya? lihat ada. Namanya Florentina ya. Valentina Situmorang. Oke, Situmorang. kita lihat TikToknya dulu ya. Aduh. Widih. Ngeri pak.
Ngedrakor nggak sendirian lagi, ketakutan nggak sendirian lagi. Nonton bola jadi lebih seru, karena ditemenin sama crunchy-nya Popstar yang diolah dengan hot air popping technology. Popstar, temen crunchy segala tontonan. Jumpa lagi di Light News. Setelah pulang dari kumpul acara keluarga, seorang mahasiswi trauma. Nah, Oke. Nah, sama oke. satu lagi Sarmaila Untin Sarma Sarma Intan Sarma Intan Situmorang. Situmorang. Iya. Sangat pulang katanya. Jadi rupanya pas saya lihat TikToknya itu sudah sangat ramai, tetapi tidak ada kepedulian daripada aparatur negara ini untuk membantu mereka. Malah mereka ini mau dibunuh di depan aparatur. Itu gimana ceritanya mau dibunuh? Jadi aparatur ini menonton, sedangkan mereka diinjak. Iya. Setelah diinjak, mereka beramai-ramai di depan aparatur itu, malah ditertawakan mereka sama aparatur ini. Kalau nggak ada angkatan darat, mereka ini nggak selamat. Iya. Oke, nanti ceritain. Jadi ya, angkatan darat yang berpangkat kapten inilah Iya. yang mengeluarkan biaya dan mengirimkannya ke PO bus gitu ya, berharap ada yang nolong di Jakarta. Nah, hampir 2 tahun orang di Jakarta, harapannya bertemu Pak Jokowi, tetapi sayang sampai dengan hari ini belum bisa bertemu Pak Jokowi karena Pak Jokowi mungkin sibuk. Oke. Jadi itulah kira-kira gambaran umum tentang mereka ini. Saya sudah membentuk tim pengacara juga, seperti membentuk tim untuk Iya. perkara Joshua, dan saya berjanji membiayai semuanya Iya. walaupun saya tidak kaya. Dan saya bilang tidak boleh ada praktek mafia di Indonesia. Iya. Itu sebabnya saya bilang kalau saya terpilih jadi presiden Indonesia, semua mafia akan saya usir dari Indonesia. Benar nih, Bang. Benar. Iya. Dan saya akan angkat abang jadi menteri kejujuran dan Motivasi. Wih. Tetapi masuk DPR dulu supaya ada pengalaman di bidang pemerintahan. Oke. Jadi dalangnya tadi dengan mafia-mafia tadi itu ngapain? Mantep bang. Dalangnya itu ada 9 polisi informasinya bersama mafia untuk merampas tanah-tanah mereka, berikut kebun sawitnya, menguasai rumahnya, dan ada juga rumah yang lain dibakar. Bahkan mencuri surat-suratnya. Untuk mereka buat surat-surat seolah-olah mereka ini menjual ke polisi-polisi itu. Tapi Jadi yang bakal- sekarang kepemilikan kebun itu sebagian besar sudah informasinya mereka ini sudah dikuasai oleh polisi tempat. bukannya H tadi beda. Ada juga si polisi memanggil mereka ini atas nama H, tapi sampai dengan detik ini si H ini tak pernah muncul. Oke. Tetapi suaminya semasa hidupnya di dalam tahanan Iya. melepaskan 10 hektar buat si H, tapi si H tidak pernah ketemu orang yang mana. Iya. Sedangkan mereka membelinya itu ada suratnya masih asli semua, ada di sini kwitansinya. Iya. Kemudian ada juga suratnya ini asli semua, saya bawa, sengaja saya bawa nih. Iya. Kemudian ada juga surat sebelum mereka Ya. beli dari pemilik asal. Nah, ada juga di semua ini. Bahkan ada juga SKGR-nya sebanyak 250 kali 2 hektar. Ini Jadi contohnya 500 hektar. 500 hektar. Jadi apa namanya itu betul-betul ini kita ini seperti hidup di negara mafia atau negara tak bertuan. Iya. Nah, jadi ini contoh-contoh korban praktek dugaan mafia. Oke. Ya. Dan intinya yang tadi membakar rumah dengan yang pengen membunuh tadi dalangnya sama. Sudah membunuh, bukan pengen lagi. Oh. Sudah dibunuh suaminya. Dalangnya sama pasti. Astagfirullah. Dalangnya sama. Mafia-mafia ini. Disponsori anggota polisi. Saya kebetulan tidak suka menyebut oknum. Iya. Kenapa? Karena undang-undang tidak ada mengatur oknum. Karena kenapa? Ya tidak ada di undang-undang oknum. Jadi kalau Iblis oknum itu memang. saya baca di KBBI adalah cara Katolik memanggil Tuhannya. Jadi saya nggak mau menyebut mereka Tuhannya Katolik kan begitu. Oke. Karena saya bukan di KBBI ya. KBBI itu kamus besar bahasa Indonesia gitu loh. Toh abang juga tidak menyebut itu adalah pelakunya sebuah institusi atau lembaga, bukan kan? Anggota polisi. Oke. Iya. Oke. Dan ini intinya adalah coba kamu dari tadi menangis. Apa? Coba ya. Sekarang kamu cerita aja, nggak usah. Apa? Itu Pak, perjalanan aku ke Jakarta ini ya bermula karena bapakku ditahan. Udah jangan nangis. Nggak apa-apa, aku biar. Udah jangan Nggak apa-apa. nangis. Nggak apa-apa. Bapakku ditahan tanpa ada surat penahanan. Tengah malam bapakku dibawa paksa. Tiba-tiba Tiba-tiba yang bersama membawa adalah aparat polisi. Nyawa aku diundi 800 juta satu hotel.
Semua aku jalanin di Jakarta. Jadi kalau dia dibunuh dikasih ke 800 juta kepada pembunuh itu. Ke Istana Bogor Kampret. aku jalanin, Undiannya. Pak. Oke, pelan-pelan. Maksudnya ada undian gimana? Jadi mafia ini memberikan undian kalau ada yang berhasil membunuh dia dikasih 800 juta. Oke, sayembara. Karena dia bikin Sayembara jadi. Iya, karena dia bikin TikTok supaya menarik perhatian presiden. Oke. Terus Jadi waktu lihat tapi jadi diselamatkan oleh Bapak TNI. Kapten TNI Angkatan Darat itu. Oke, tahu dari Saya mana? sudah- Ada saya sudah- sayembara itu tahu dari mana? Ada undian. Saya sudah bicara juga dengan kapten itu. Iya. Nah, saya sudah bicara jadi dibenarkan gitu loh karena Kejadian saya gini Pak, kan tanggal harus investigasi. Iya, pelan-pelan. 24 Januari 2021. Itu tepat hari Minggu pagi. Pas mereka datang aku masih melihat kurang lebih paling 50 orang ya Pak ya. Cuma bawa broti, bawa keloyong aku pas Kampret. di barisan bekoan. Wah, Karena ada itu ya kan orang bekoan kayak pertama gitu. kan, Pak. Aku berpikir kalau tetap aku di sini bakalan mati kami semuanya, orang mama, orang kakak di situ semua kamar. Tanpa berpikir panjang aku, walaupun aku tahu dari dulunya di Polres itu nggak ada keadilan, karena di Polres itu ya nyawa bapak aku di sini di Polres. Tapi tinggi juga aku kan Pak, lari aku berjuang aku tinggalkan orang mama aku, kakak aku semua lari aku ke Polres di Polres Rokanhilir ya Pak. Nyampe aku di situ Pak dengan berlumpur-lumpur. Tapi setelah nyampe aku di Polres itu, polisi sudah kumpul di situ. Semua aparat polisi sudah kumpul di gerbang itu. Terus datang polisi aku lari. Di situ masih Covid 2021 kan, Pak. Terus aku lari. Bapak polisi, aku bilang, tolong Bapak polisi dari jauh. Terus datang polisinya, kau lagi, kata. Sebelum itu aku udah melapor, Pak. Kau mau ngapain? Tolong Bapak polisi, keluarga saya sudah jadi, jangan sampai jadi abu, aku bilang gitu. Terus datang Bapak aparat polisinya bilang ke Bapak, kau diam kau di situ. Udah ada di situ satu polisi. Lah, tahu dari mana Bapak di situ ada polisi? Aku bilang kayak gitu sama salah satu aparat polisinya. Kau diam. Kau mau melapor kayak gitu, kau jorok. Mana apa vaksinmu, kata gitu. Kalau tahu aku Pak, ini aku selamat pun aku Pak, puji Tuhan aku bisa selamat di sini. Kau diam, situ aja kau kata. Enggak dikasih. Terus aku berdoa di situ menjerit-jerit. Di situ Pak depan polisi, Bapak Jokowi, Tuhan mana keadilan, di situ aku menjerit-jerit. Terus kan di situ kan banyak mobil kan, banyak tamu yang datang. Terus aku ambil pagar itu, aku gini-gini kan pagar itu, Bapak Jokowi, gak ada keadilan Bapak Jokowi. Terus datanglah polisinya salah satu kan Pak dari dalam, mungkin kadit atau apa itu. Kenapa ini? Gak tahu ini dan katanya gitu. Terus aku bilang, Bapak polisi, karena tahu lah aku di sini tempat mengadu. Tolong keluarga saya Bapak, orang itu dari mana kau tahu? Ada bukti orang itu dianiaya. Tadi aja salah satu anggota Bapak bilang sudah ada di situ polisi satu. Jadi kau tenang aja katanya gitu. Terus datang polisinya kena aku berontak, manggil Bapak Jokowi, Bapak Presidenku. Aku bilang gitu, Tuhan mana keadilan. Terus bergeraklah orang itu kan Pak. Bergeraklah orang itu naik mobil. Keluarlah mobil ambulan sama mobil satu Sabara, orang itu turun. Terus aku bilang sama polisinya, Pak ikut aku. Terus datang salah satu par polisinya, sana kau tadi datang sini nih apa? Hah? Nih apa kau datang sini? Iya Bapak kan mau ke sana juga. Aku ikut. Sana kau nih apa kau ke sini? Sana didorong gila aku kan Pak. Terus orang itu udah pergi. Larilah aku cari tumpangan kan pinggir pasar kan Pak. Cari tumpangan lah, aku nggak ada megang duit, nggak ada apa-apa. Cari tumpangan lah, aku naik lah aku ke mobil itu kan Pak. Di dalam mobil aku nangis. Oh Bu, aku bilang ada situ ibu-ibu. Aku nggak punya uang mau bayar ongkos kalau gitu. Cuma datang ibu itu, ditengoknya aku udah nangis berlumpur-lumpur. Kapan datang supirnya, orang Batak. Udah bahasa Bataknya udah nggak pala bayar gitu. Udah kenapa rupanya? Kenapa aku nangis nggak mau cerita kan Pak. Nyampe lah di tempat apa ladang kami itu Pak, simpang ladang kami itu nyampe lah. Setelah nyampe di situ di simpang itu, polisi udah dari pertama pergi nyampe, rupanya polisinya bukan ke TKP Pak, polisinya kumpul di tempat mafia tanah. Jalan aku kan Pak, kulihat Bapak polisi, kenapa kalian masih di sini Bapak polisi? Aku bilang, ternyata Bapak polisinya berkumpul di situ. Aku tinggalkanlah polisinya kan Pak. Masuklah aku melihat orang mamaku berdarah lah udahku, kakakku. Diapain? Siapa yang mau? Mafia ini gerombolan yang datang itu. Terus dipukul. Jadi dipukul.
7 laki-laki bapak udahnya, adik mendiang sama ada situ Iya. orang. Terus sampai bocor kepalanya, dipakai beroti. Ada yang membeli, ada yang minum pakai beroti sampai masuk ke lumpur-lumpur. Ada itu yang menarik tangannya, karena aku melihat sendiri begini, melihat aja aku yang bisa. Terus diapakan tangannya, terus udah itu, udah pos orang itu ditinggalkan lah, bisalah adikku itu keluar pelan-pelan dari lumpur-lumpur itu, keluar dia. Terus ku tengok lagi ini dipukul. Ada Sama Pak, laki-laki? videonya, Pak. Iya, Pak. Ini Ada memukuli videonya. ini 5 orang. 4 orang, Pak. Itu Satu bajingan banget Ini itu. dipukul, tapi dia tersangka. Dia Itu jadi ajaibnya. DPO. Yang di laki-laki yang ini, yang mukul 4 orang, tapi yang tersangka dia. Dijadikan DPO. Kenapa bisa begitu? 5 Apa orang bukan kalau mafia buru-buru itu? itu. Tapi kalau dibilang mafia, praktek mafia, mereka sakit hati. Jadi sesudah terjadi Iya. anakku yang nomor 2 lagi sama Ini siapa orang-orang yang mukul ini siapa nih? mafia-mafia Mafia, Karbona yang datang tapi- itu. Tapi bukan polisi kan ini? Enggak, tapi ada di Bukan Dilindungi, polisi polisi yang di situ memukuli, menonton. tapi polisinya sudah ada yang di sana menengok-nengok. Ada juga istri Ah. aparat. Ada yang menyelamatkan nggak? Ada yang Nggak ada ada, yang Pak. menyelamatkan. Tunggu Mereka datang dulu lihat. aku, Pak. Iya. Mereka lihat apa enggak? Pelakunya justru Lihat. istri polisi. Istri Brimob ada. Istri Brimob juga ada. Apa pelaku apa nih? Pelaku pemukul Ikut juga. istri Brimob. Ada Kenapa videonya, mereka Pak. mesti ikut-ikutan maksudnya? Ibunya polisi juga ada. Anaknya dia anaknya Anaknya polisi. Anaknya polisi. Ibunya juga memukul orang ini. Jadi Fred. ibunya juga bikin laporan, anaknya bagian nangkap gitu loh. Lengkaplah sudah. Jadi sesudah terjadi begitu pemukulan anakku yang nomor 2 namanya Normina Borutumorang, Dipijat-pijat, Pak, ke lumpur. anaknya Putri Tambah. Tambah. Masih kurang umur. 12 Bawah umur tahun, dia yang bilang, Pak. dipijat dia ke lumpur-lumpur, dijam di Videonya, Pak. boruku ini dipukul. Ada, Pak. Terus ini dipukul sampai biram-biram ini semua dilenyet-lenyet ini. Sudah dipukul ini sudah luka-luka udahnya ini biram-biram. Anakku itu pun biram-biram, cucuku itu pun. Adikku laki-laki ini pun udah bocor kepalanya berdarah-darah. Datang bawa ambulan. Terus Pak. tangannya pun nggak bisa lagi apa, sudah diputarkan tangannya, sudah lepas engselnya. Astaga. Dia juga di penjara, Pak. Melaporlah. Orang ini yang melapor, terus diperiksa, dipisium. Nah, jadi melapor juga ini si gerombolan, ketuanya Mafia ini. gerombolan ini. Jadi Ah, ditahan, Pak. itu yang membawa gerombolan itu. Ah, melapor juga itu. Jadi dibilangnya orang ini yang memukul. Jadi keladang kita yang datang Iya. ke rumah Gimana kita ceritanya yang perempuan? Anakku orang. yang memukul dia bilang Iya. dituduhnya anak gue bilang. dibilang lah ini yang memukul. 4 orang. Kalau itu perkelahian. Nah, jadi terjadilah ini anakku DPO dibuat. Tersangka dulu. Nah, Tersangka Tersangka. baru DPO. DPO. Atas tuduhan memukuli 4 orang Memukuli 4 laki-laki. orang Iya. laki-laki, iya. Jadi adikku Jadi udah mereka ada gerombolan 50 orang, khusus Aku yang memukul 4 dianiaya. orang. Iya, aku Iya. yang dianiaya. Yang lain berapa orang kan gitu. Yang memukul dia pakai beroti 4 orang. Berarti itu apa Ada sih, Pak? videonya. Kayu Kayu, bulat, kayu. kayu besar. Videonya ada? Ada. Apa videonya? Ada itu Ada. di Facebook aku bisa Kasih dibuka. ke saya. Pak. Ya, ada. Jadi artinya ini yang dipukul 4 orang laki-laki, tapi dia tersangka atas laporan laki-laki itu. Iya. paman Ajaib, saya kan? yang dipukul. Paman saya yang dipenjara, Pak. Dipenjarakan Yang hampir 1 berumur tahun. darah itu dia yang dipenjarakan. Jadi di video itu juga yang dipukul pamannya dia sampai berdarah-darah Dia buat kepalanya, dipenjarakan. tapi dia juga yang jadi tersangka di penjara. Ajaib tuh. Ajaib sih ini. Enggak, yang paling ajaib ini. Perempuan. Kamu jadi tersangka jadi DPO atas Iya. tuduhan Ini DPO. mengeroyok 4 orang laki-laki. Iya. Iya. Di luar- Bukan mengeroyok kan harus lebih dari Oke, satu. iya. Tapi dia dituduh menganiaya 4 laki-laki. Oke. Saya Kamu tanya bukan dia superhero ya? Dia Pernah masuk belajar akal kungfu nggak? sekali Dia bilang kok. enggak. Taekwondo enggak, Oh, karate enggak. Saya paling benci sama ketidakadilan ini, saya muak, Pak. Makanya. Gini, ini kita bicara umum ya, kita tidak bicara kasus ini. Kalian kasih komentar, kalau ada sampai beneran laki-laki dikeroyok, dianiaya oleh satu orang perempuan, itu laki-laki menurut kalian apa? Banci. Komentar aja. Ya. jadi ini yang si korban, anakku yang satu lagi si korban
sama ini yang Cuma melapor aku tadi yang ke melapor Polres tadi, itu, Pak, makanya nggak ada. aku tetap semua membilang kalau tidak dikelilingi cucuku aku sudah habis, sudah balik di jadi karena nggak mau aku diseret, nggak mau aku dipukul. Adikku itu yang menghalang-halangi Pareman ini, mafia tanah ini, terus langsung dia dipukul. Iya. Semua dia. Jadi diancamlah aku terus. Nama aku si Tarima. Tarima, hari ininya ajalmu. Siapa yang bilang? Ini mbak istri si Endro Gerombolan Brimo. yang datang itu, gerombolan yang Istri datang. Brimob, istri Ya, Brimob. langsung itu yang ku dengar. Memang semua membilang, tapi langsung ini aku dengar. Anggota Brimob maksudnya. Iya. Istrinya Brimo, Boru Mangso. Anggota ya. Anggota. Jadi terus lagi di situ ada istrinya si Hulman Tapuwolon ini yang membawa gerombolan yang 200 orang ini, dibilangnya gini, bukan percuma ini digaji 1 juta per kepala kalau tidak mati kau hari ini, biar jangan ada lagi di ladang ini, biar jangan ada lagi yang datang ke ladang ini menusul kau sama suamimu Jamada Situmorang. Itulah dibilang sama aku. Jadi sudah begitu, sudah diam aku, nggak bisa lagi apa yang kubilang, rumah sudah rusak, hancur semua, surat-surat nggak tahu lagi kami kemana, sampai ijazahnya ini nggak tahu lagi kami di mana. Ijazahnya pun hilang. Jadi Iya. orang itu sudah berangsur-angsur lari. Iya. Ada yang dari mana-mana lari lah. Datanglah anakku Bawa ini. polisi itu. Tujuannya polisi tadi, Tapi bukan ke TKP, Pak. jawabnya ke sini. Enggak. Kami mau ke TKP. Tapi Biar kami tengok katanya. Rupanya ini di belakang duluan orang itu, rupanya polisi ini Kapolresnya langsung singgah di tempat mafia. mafia, Pak. Bukan ke TKP itu, Bapak. Mafia salah satu yang Seperti omongan Bapak itu, diangkat bicara Bapak itu. Diangkat bicara Bapak Kapolres angkat bicara. Dia bilang, saya turun ke TKP katanya. Tapi karena saya belum pernah masuk media, Pak, cuma membantai dia dari Facebook, Bapak tidak ada turun ke TKP. Bapak turun bukan ke TKP, tapi ke tempat mata saya sendiri melihat salah satu Mafia tanah. bukan apa itu tulang babinsa sampai berkata sama saya, kenapa Bapak Kapolres nggak turun ke situ ya bere? Salah satu Bapak babinsa yang di situ bertugas berkata kepada saya, di situ Bapak bukan melihat orang tua saya ataupun tempat kejadian, malah di situ dia Pak berumbuk sama mafia tanah gengnya. Disitulah semua orang itu Pak, di situ bukan ke TKP Bapak, seperti diangkat bicara, bukan TKP Pak, dia pergi ke tempat. Itulah salah satunya mafia tanah yang ditakutin di seputaran Riau. Itu Pak. Terus kesalahan polisi yang fatal kejadian tanggal 17 Februari di mata saya sendiri, udah saya yang separningotan yang dipukul Pak, yang berlumur darah itu, datang polisi kurang lebih siang hari. Bapak polisi itu ada videonya. Dengan doa saya memvideokan mereka diam-diam. Di dalam mobil itu Pak saya videokan dengan doa. Tinggal saya sendiri tinggal di situ. Kakak saya udah pergi, mama saya udah pergi karena DPO. Saya sendiri tinggal di situ. Kalau nggak Bapak TNI di situ Pak, aku udah pasrah mau mati mau hidup. Di situlah di bawah udah aku, orang kakak nggak ada, mama aku udah pergi cuma tinggal aku sendiri. datanglah menangkap udah aku ke rumah bilang lah. Udah dengan alasan Ke rumah kota. masih kayak gini lagi aku sama bapak udah aku itu sebab ngotan itu Pak pamanku masih kusur gini kan Pak, karena dia ini berlumur darah dia semua. Terus Ini datanglah bapak bocor. polisi yang baik, itu ada videonya itu Pak, lengkap. Datang bapak polisi, siang Bu, ya siang Pak, ya ini mau ngapain Pak? Enggak Bu, kan itu kakakmu sama Intan semua orang bikin laporan, ini kan jadi saksi lah. Tapi kemarin udah Pak, orang Bapak kan datang sendiri ke sini. Mau ngambil apa lagi Pak? Udah lengkap keterangan. Mau kurang apa lagi Pak? Bapak lihat udah saya kurang sehat. Terus datang itu Bapak polisi salah satu berkata, enggak Bu, sebentar aja. Nanti udah nyampe nanti di Polres, langsung kalian pulang. Oh enggak lah, pulang sendiri ya Bu. Sampai tertawa orang itu Pak, bercanda. Oh iya Pak, iya. Datang udah saya, aku nggak mau ngasih. Terus datang udah saya, paman saya, dibilang paman saya, ya udahlah Borung. Kalau cuma itunya sebentar, ya udahlah, pergilah. Ya udahlah. Dikira orang itu aku nggak ikut Pak. Aku pergi, masuk ke dalam kamar, ganti pakaian. Terus aku ikut. Lah, datang polisinya. Udah maju tuh polisinya. Aku udah kejar. Tunggu Pak, aku ikut. Lah, kamu mau kemana? Mau ikut Pak. Aku bilang kayak gitu. Nggak usah ikut Bu. Nggak usah. Ini aja, pamannya aja. Nanti kan lembut ngomongnya.
nanti kami antarkan Bu, nggak usah ikut ya Bu ya, nggak usah ikut ya, katanya gitu. Enggak Pak, aku ikut Pak, aku ikut ya Pak ya, karena udah aku kurang sehat, nggak usah. Terus kena ngotot, udah rame orang di situ sampai RT mak, kepala desa udah datang kena ramenya. Datang sekampung itu. Enggak Pak, aku ikut. Terus datang polisinya, salah satu peran. Langsung diri dia Pak. Kau ngapain kau ikut ah? Kau udah dibilang ngerti nggak kau omongan? Kau jangan ikut, ngerti nggak? Dia marah-marah. Di situ aku ngapain nangis. Aduh, Bapak, aku panggil bapakku terulang lagi 2016. Iya. Terulang lagi 2016 kan Pak. Ikut aku bawa polisi. Kau diam. Nggak boleh kau ikut. Mau di mana kau ikut ah? Kau Ditangkap tengok bapaknya. buat ini kau tengok. Sampai Di atas mati. penjadi aku Pak. Kalau nggak bapak polisi di atas penjadi. Kalau nggak ikut aku nggak boleh udah aku. Terus datang polisinya satu lagi. Ya udahlah masukkan aja. Masuklah ke Pak dalam mobil itu. Aku video kalau orang itu Pak, ada videonya polisi. Terus datang polisi. Kau ngapain? Mau videokan? Enggak Pak, aku cuma video call doang sama keluarga aku Pak. Aku video call. Terus ngomong aku sama bapak, nyampe lah kan Pak, dibawa lah, nyampe lah di Polres itu, dimasukkan di sini. Kan aku nggak boleh masuk. Datanglah dibawa lah udah ini ke ruangan. Masuk. Kau situ. Polisinya udah geram kali saya Pak, situ. Aku nunggu, kan dari situ jauhnya kan Pak, jadi aku nunggu. Terus udah saya ini kurang pintar, mungkin nggak tahu dia membaca, tahu sih membaca gitu kan. Terus dia bilang, aku udah dengar agak ribut, dari situ lah ruangannya aku di sini kan Pak. Terus kok ribut apanya? Aku dengarin kayak gitu nggak Pak. Sekalian aku nelpon sama orang mama, karena aku sendiri situ. Terus datang polisinya, datang ini bapak udah ini, baru sini dulu kau. Apa itu bapak udah? Aku bilang sini dulu kau. Udah situ aja katanya sini. Aku cerobos masuk Pak. Terus aku baca dulu, aku baca lah. Surat penahanan. Lagi-lagi ditahan. Apa-apaan ini Bapak polisi? Aku lempar langsung kan Pak. Apa-apaan ini Bapak polisi? Tadi Bapak bilang apa? Bapak bilang tadi apa? Bapak bilang tadi cuma minta keterangan ya kan? Iya kan Pak? Ini kok surat penahanan. Sampai ku sobek lagi Pak. Ku sobek. Sini 1000 dari situ saya tanda tangani, keluarkan Bapak udahku. Sini 1000 dari sini saya tanda tangani. Terus datang polisinya, kau diam, kau katakan sini Bapak. Terjadi lagi 2016 Bapak aku kalian hasil di sini. Posisi aku sakit. Kalau sekarang nggak bakalan aku bilang gitu kan Pak. Terus polisi yang di situ Pak, dibilang gini sama aku. Datang polisi ini Pak, ada salah satu Pak polisi lengkap video rekaman kejadian tanggal 24 Januari. Salah nunjukkan dia Pak. Kau tahu kesalahan keluargamu apa? Di mana kau pas kejadian itu? Unjuk-unjuk aku Pak, ada foto polisi yang unjuk-unjuk aku. Mana kau kejadian itu? Lah, Bapak nanya aku di mana? Bapak buka CCTV, siapa yang datang pas kejadian itu Pak? Tolong buka CCTV, aku bilang gitu kan Pak. Kau lihat ini kakak Marogan? Ditunjukkannya kan Pak. Dia salah menunjukkan dia gini Pak. Nah, salah menunjukkan video dia Pak, tunjukkannya. Terus aku lihat, diri aku Pak sentak. Bapak polisi, ini kakak saya kan? Tahu Bapak video itu, kakak aku di kepalanya Pak ini kakak saya kan Bapak Kampret. polisi. Terus datang polisi yang kepada bilang, salah, tunggu, salah. Katanya gitu, salah Bapak. Tolong Bapak polisi minta videonya Pak. Kenapa ada video lengkap Pak kejadian itu sama Bapak aparat Bapak lah dulu. Terus langsung pergi polisi itu yang mempunyai peta ke foto wajah dia Pak. Itulah Pak. Hukum dipermainkan orang itu. Bisa par polisi lengkap video. Kakakku yang di mataku sendiri melihat salah nunjukkan Bapak itu gini kan Pak. Terus aku tonton, terus kena aku sentak diri. Lihatlah kan Pak, kakakku di dia tuh datang polisi aja ambil gini. Salah katanya gitu Pak. Langsung dipenjarakan Aku terus langsung dipenjarakan udah saya Pak, langsung dimasukkan ke sel. Tahu apa, seminggu aku tuh mau di Polres itu tidur mengalaskan kardus bersama Pak. Kamu takut terulang lagi. Makan gak makan aku di situ Pak. Ikutnya aku si korban. Oke. Sampai orang tua saya nyuruh saya pulang Pak. Saya jumpai paman saya. Kalau Bapak udah tanda tangan ini, jangan anggap aku berumu. Surat penahanan itu kan Pak, nggak ditandatangani Bapak udah aku sampai berapa hari Pak. Tapi karena dilihatnya lah aku tidur mengalaskan kardus Pak. Kalau malam nggak tidur aku, siang baru aku tidur Pak. Karena ada yang baik Bapak TNI yang baik yang Oke. bertugas di Dumai. Ketemu dari mana sama Bapak TNI? Bapak TNI itu pernah menolong kami Pak, terus dia dapat kabar
Karena kan di sana kan udah dapat kabar sesama orang situ udah tahu perkara itu. Terus datanglah Bapak TNI ini. Bakalan kenapa ini di sini. Terus datang Bapak TNI. Dijemputnya lah aku Pak, disuruh lah anggotanya jemput aku dari Polres itu, makanya selamat. Terus datanglah Bapak itu, 1 bulan aku dirawat sama Bapak itu. Dan aku sekarang jadi diancam terus sampai ke lubang sumut akan dapat. Apa diancam gimana Ibu? Gimana Inilah kamu gantian? Kan aku mau cerita sedikit lah sebelum kejadian sama kami kan Bang. Iya. Maaf ya. Iya. Kan yang aku mulailah terjun ke ladang kami, ke tanah kami gitu ya. Orang mama yang ini setahu aku ini memang betul-betul fakta yang aku ikutin gitu ya, yang memang aku terlibat. Mama beli tanah dari abang kami yang bernama Ferdinand sesuai dengan surat kami. Surat kami atas nama Ferdinand Nabi dulu dibeli Mama tahun 2002. Jadi surat kami ini dikasih Bang si Ferdinand ini tahun 93-92 SKGR. Jadi setelah dibeli Mama baru dikuasai, baru ditanami, dikelola sampai tahun 2010. Cuman abang kami si Ferdinand ini meninggal tahun 2007. Jadi kejadian yang mulai mafia tanah muncul itu berawal dari tahun 2010. Nah, jadi setelah 2010 para mafia tanah mulai muncul di ladang kami, digugatlah tanah kami di pengadilan. Tapi yang menggugat ini istri dari pembelian tanah, kakak kami masih keluarga. Dipecah belah orangnya itulah keluarga kami, ini otak pelaku mafia tanah. Jadi kakak kami Serotua ini didanailah, disuruh digugat di pengadilan. Tapi yang digugatnya bukan kami. Yang 15 orang ini teman dari mafia ini juga. Karena mereka menggugat tanah kami di pengadilan, masuklah kami intervensi keluargaku. Jadi kan yang 15 orang ini tadi menunjukkan suratnya dari tetangga tanah kami. Tanah kami kan posisinya pangkal kiri. Mereka membuat tetangga dari Banjar 12, tetangga tanah kami ini. Jadi mereka itu salah alamat suratnya. Terus yang pihak Serotua tadi, anaknya tidak mau jadi ahli waris karena masih keluarga sama kami. Terus dia nggak pernah menanam sawit, dia menunjukkan tanahnya 300 hektar, nggak sesuai dengan yang tertulis. Jadi kedua belah pihak ini kalah. Jadi karena memang mereka kalah, yang 15 orang tadi tergugat 1 sampai tergugat 15 itu diglobalkan Bang, cuman 77 hektar. Berarti yang diperkarakan tanah kami tahun 2012 perdata sampai 2014 itu cuman 77 hektar dari tergugat 1 sampai tergugat 15. Nah, jadi yang tergugat 1 ini sampai tergugat 15 ini adalah anaknya bertugas di Polres 2016. Mereka kan kalah 2014. 2016 mereka rencanakanlah kejahatan sampailah menculik bapakku. Tapi sebelum bapakku diculik, ditangkap tanpa ada surat penangkapan, mereka sudah sering menangkap pekerja kami. Setiap pekerja kami memanen, polisi datang menangkap dan hasil sawitnya langsung dibawa mereka. Ini serius yang kalian ceritakan serius. Benar, sesuai dengan fakta ini. Dan dijual pula oleh mereka katanya. Jadi buah sawit ini Rampok. langsung mereka ambil. Nah, sampailah tadi ceritakan mamaku, pekerja kami ditangkap, ditekanlah orang tuaku, disuruh menandatangani tahun 2016 yang 10 hektar inisial H itu, tapi dia nggak pernah muncul. Dilepaskan bapakku. Rupanya mereka berganti-ganti melaporkan orang tuaku, tapi orang yang melapornya tidak pernah nampak orangnya. Ini perputaran dari mafia tanah gitu. Nah, ditangkaplah bapakku terakhir, kami buatlah pra peradilan. Itu aku datang dari Medan, posisi dulu aku masih bagus berumah tangga karena aku dulu kan orang mama posisi di ladang, aku di Medan. Datanglah aku dari Medan mengurus mamaku lah sama bapakku di penjara. Saat aku bapakku di penjara, aku melihat bapakku diborgol di dalam sel. Ini dengan mata kepalaku sendiri, Pak, melihat di situ aku sampai menjerit. Di sel pun diborgol, udah di Aku sel bilang, diborgol pula. ini hukum apa? Aku bilang, karena nggak mungkin bapakku bukan teroris ataupun penjahat. Kenapa kalian borgol? Aku bilang. Tapi saat aku menjerit di situ, ada propos Polda Riau turun. Karena aku dilihatnya menjerit. Oh, memang payah lah kok mama ini. Kenapa rupanya? Itu bapakku bukan teroris. Buka kalian tuh borgolnya itu, ada aja kalian, aku bilang. Itu Polresnya baru dibangun itu 2016. Jadi sampai sekarang Bang, kalau aku melihat Polres itu, aku trauma, ingat bapakku. Udah bapakku nggak dapat keadilan sampai meninggal. Rupanya turun temurun sama aku. Aku juga dipukul. Di situ aku DPO. Kan luar biasa gitu ya, turun temurun. Orang warisan turun temurun. Kalau kami keadilan tidak dapat keadilan turun temurun. Itulah di Polres Lukan Udahnya lagi dipenjarakan. Jadi setelah bapakku diborgol, aku memeluk bapakku nangis. Dibuka orang itulah borgolnya. Itu karena ada propam Polda Riau. Bukalah itu, kalian ada aja katanya sama anggota Polres itu. Dibukalah. Terus aku uruslah bapak dulu Medan Pekanbaru sampai beberapa kali sidang. Akhirnya dengan bukti-bukti yang kami tunjukkan, kami menang. Menanglah kami pra peradilan. Menang ya? Menang. Ini ada bapaknya, menang kami pra peradilan. Tapi yang terlibat polisi ada 7 oknum. 7 ke 9.
itu 9 yang tambahan barunya lagi. Oh, Tapi iya. kalau yang Yang 2016 belakangan ada ini yang 7. 2016 7, Iya. sekarang udah 9. Jadi yang Iya. 7 oknum itu Bang, mereka Jangan tidak pernah disebut sama oknum, ya itu bukan oknum. aparat itu, mereka tidak pernah dihukum. Walaupun kami menang pra peradilan, keluar bapakku dari penjara, bapakku sudah pakai oksigen sama infus. Jadi bapakku keluar dari penjara itu kan di penjara dia Desember 2016. 2017 awal tahun bapakku langsung meninggal. Tapi selama bapakku di perjalanan kami berubah jalan, bapakku Sampai ke menceritakan Jakarta ini. ada oknum di situ yang terlibat, Jangan yang oknum. ada aparat yang terlibat, menyiksa. yang mamanya kalah sidang perdata kemarin, yang mamanya kalah. Nah, itulah yang pernah bapakku. Sampai sekarang Menendang polisi itu menendang. Sampai sekarang bapak polisi bertugas di mana? di Rokan Hilir juga. Masih sampai dilihat. sekarang? Masih. Iya. Tahun Terus 2012 masuk ada ke juga dalam itu kandang. aparatnya berinisial R. Yang membuka Dia lah oksigen. mencabut-cabut oksigen, dibilang gini, Tuan Takur, mana pasukanmu, mana kerajaanmu, kau kan Tuan Takur. Ngeri nggak orang tua kita digituin? Itulah omongan bapakku sebelum bapakku meninggal. Jadi bapaknya lagi di rumah sakit apa di mana tuh? Waktu di puskesmas? klinik Di Polres itu klinik. juga, sama seperti aku Jadi berobat si juga. anggota polisi ini mencabut-cabut infusnya, Iya. padahal dia sudah ngap-ngapan gitu loh. Saya tidak mengerti cara didik mereka ini seperti apa. Ini kalau benar terjadi ini baju sih Pak. baju itu. Iya. Iya. Itulah pesan almarhum Jadi bapak setelah saya. keluar bapakku menangkan pra peradilan, bapakku kan langsung meninggal. Terus kami kan nggak terpikir lagi gitu untuk menggugat yang 7 orang tadi, seharusnya mereka kan dihukum. Apa yang Iya. digugat? Nah, mereka kan dihukum. Tapi karena bapakku langsung meninggal, orang itu dengar, mereka langsung berpesta pora gitu. Yang tanah kami diperkarakan 77 hektar, jadi bertambah 500 hektar. Tidak bisa kami kuasai sama sekali. Langsung dikuasai lah dong. Rumah kami yang lain dari lokasi tanah kami itu Bang, beda dengan lokasi tanah kami 500 hektar. Ada rumah kami di perkampungan, itu pun mereka kuasain karena mereka tahu bapakku meninggal. Sampai sekarang. Nggak bisa Jadi mama kan, aku mau turun ke setelah bapakku dikuburkan, mau balik ke situ nggak bisa lagi. Semua tanah, rumah semua mereka kuasain. Itulah awalnya mafia tanah makin berkembang biak di ladang kami. Setelah 2017 sampailah tahun 2020 aku datang dari Medan. Kasihan aku kulihat mama aku udah nggak bisa lagi menempati rumah kami. Jadi kami mencoba lah meminta pertolongan siapa-siapa yang menurut kami penegak hukum yang membantu kami. Karena menurut kami keadilan itu nggak ada lagi kami dapat gitu. Tapi siapa tahu hati orang ada yang terbuka Iya, iya. menolong kami. Masih ada jalan. Sampailah kejadian kami turun ke ladang. Sebelum penganiayaan sama aku dan keluargaku, Minta itu tolong. sudah banyak kejadian-kejadian yang janggal dilakukan sama pihak aparat. Termaksudlah berawal dari tanggal 11 Januari ini semua ada tanggalnya, ada videonya, Bang. Semua ini ada videonya loh. Tanggal 11 Januari 2021. Saat itu mafia tanah membuat laporan saat kami memasukkan pekerja kami. Ada 18 orang pekerja kami, tapi ini belum ada aktivitas memanen. Pekerja kami belum ada manen. Masih posisi untuk menjaga kami jangan terjadi apa dari kejahatan lah, ancaman-ancaman mafia tanah gitu. Tapi pintarnya mafia tanah memutarbalikkan fakta, dia membuat laporan. Salah satu dia langsung Katanya. jadi tokoh masyarakat. Dia bertopengkan tokoh masyarakat padahal dia mafia tanahnya mengambil tanah kami. Tapi di publik, di siaran TVRI, di depan negara, di depan dunia ini kalau dia itu orang baik gitu, jadi tokoh masyarakat. Padahal dia dalangnya mengambil tanah kami. Diturunkanlah satu resort, Siapa Bang. namanya? Ya. Jadi diturunkannya lah satu resort. Di situ aku terkejut, sangat shock lah aku gitu. Untuk mengusir pekerja kami alasan Covid, turunlah satu resort, anggota polisi lengkap dengan sabara, ambulan, laras panjang. Seolah-olah terjadi perang entah apa perang ini di ladang kami. Seolah-olah macam ada teroris, serang teroris. Cara mereka turun itu, Bang. Tapi dari mana yang bisa buktiin bahwa nama yang tadi disebut itu adalah terlibat di sini? Ada videonya, ada videonya. Ada buktinya ya. Ada buktinya. Jadi tanggal 11 Januari Sebenarnya mereka berdua ini sudah tidak takut mati lagi. Semua Iyalah. mereka posting. Dengan apa yang mereka alami, Ini Sebelum kejadian mereka kami bertemu alami. saya, rupanya sudah diposting semua. Dan ketika ada yang mereferensikan untuk menemui saya di Hotel Permon beberapa bulan lalu, dia bilang, iya. jadi saya coba lihat-lihat gitu loh, ini kok tindak pidana, kok mereka ini korban, kok tersangka. Dan lawannya 50 sampai 200 orang. Apa iya orang ini bisa melawan 200 orang laki-laki? Kalau bisanya mereka berdua ini melawan 200 orang laki-laki, kenapa enggak ini aja direkrut oleh negara benar? jadi keamanan negara, Iya, benar. atau jadi menjaga pertahanan negara kan? Iya. Daripada misalnya negara menggaji 200 TNI misalnya atau Iya. Polri, cukup menggaji mereka berdua Betul. sepadan dengan 200 orang toh, Bisa mengeroyok bisa empat laki-laki, mengeroyok ya kan? laki-laki toh. Yoi bro, mari kita berikan doa terbaik untuk saudara kita yang hari ini sedang dibantai oleh mafia tanah. Semoga keadilan cepat berpihak kepada
saudara kita yang lagi dibantai, dianiaya. Dan semoga apa yang menjadi haknya mereka itu segera dikembalikan. Amin.